Shalom, loso-loso yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di dalam pembelajaran untuk Minggu 19 Juli 2020. Adapun temanya adalah ingat selalu kehendak Tuhan. Cerita firman Tuhan ini terambil dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Adapun tujuannya adalah supaya anak-anak KUG selalu mengingat kehendak Tuhan. Nah, loso-loso, kita mau menceritakan mengenai pencobaan padang gurun, di mana Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari lamanya, dan selama 40 hari di padang gurun Tuhan Yesus tidak makan apa-apa. Setelah berpuasa selama 40 hari, akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Dan pada saat lapar inilah iblis mencobai dia sebanyak 3 kali. Yaitu yang pertama pencobaan jasmani yang terdapat di dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, di mana iblis berusaha untuk menggoda Tuhan Yesus agar mengubah batu menjadi roti. Namun Tuhan Yesus menolaknya. Dan yang kedua adalah pencobaan atas kekayaan materi duniawi. Ini terdapat di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yaitu di mana iblis berusaha untuk menawarkan kekayaan dunia dan menukarnya dengan ketaatan. Tapi lagi-lagi di sini Tuhan Yesus menolaknya. Dan yang ketiga, pencobaan atas keselamatan dirinya. Ini terdapat di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12, yaitu di mana iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus dengan kekuasaannya sebagai Allah. Namun sama saja di sini Tuhan Yesus juga menolaknya. Yang dapat kita pelajari di sini adalah Tuhan Yesus mengalahkan tipu muslihat. Tuhan Yesus tidak tergoda dengan tawaran iblis karena baginya yang utama adalah kehendak Allah. Tuhan Yesus adalah teladan bagi manusia, khususnya bagi anak-anak KUG, yaitu supaya tidak tergoda dengan tipu muslihat dunia, tetapi mengutamakan kehendak Tuhan. Hubungannya dengan cerita KUG adalah yang pertama, anak-anak KUG diajarkan supaya mereka mengerti bahwa iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan berbagai tawaran dunia. Dan yang kedua, anak-anak KUG diajarkan supaya mereka mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan perlu untuk berhati-hati dan bijaksana supaya tidak tergoda dengan tipu muslihat sehingga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang perlu loso-loso tekankan di sini adalah loso-loso ajarkan kepada anak-anak KUG supaya bertindak berdasarkan firman Tuhan sehingga tidak tergoda dengan tipu muslihat dunia. Nah, loso-loso, untuk cerita pembukanya, loso-loso dapat menanyakan beberapa pertanyaan pembuka. Salah satunya adalah mungkin loso-loso bisa bertanya seperti ini. Adik-adik, apakah pernah merasa lapar? Kalau lapar, apa yang biasanya adik-adik lakukan? Cari makan bukan? Nah, bagaimana jika tidak ada makanan? Bagaimana respon adik-adik? Marah, menangis, atau mencari makan? Nah, loso-loso yang terkasih di dalam Tuhan, loso-loso tidak boleh lari dari isi cerita, yaitu isi cerita di mana kisah bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus saat berada di padang gurun. Loso-loso jelaskan kepada anak-anak bahwa sekalipun iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus tidak tergoda dengan tipu muslihat iblis, karena Tuhan Yesus lebih melakukan kehendak Tuhan. Nah, aplikasinya untuk anak-anak KUG, di sini loso-loso juga dapat jelaskan kepada anak-anak KUG bahwa di dalam dunia ini banyak hal yang dapat menjatuhkan iman kita. Nah, untuk proyek ketaatan, di sini loso-loso sampaikan kepada anak-anak KUG beberapa contoh yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu contohnya berbohong, suka membuli teman, menyembunyikan barang teman, menyatakan hal yang tidak sesuai, atau berdusta. Nah, di sini yang perlu loso-loso sampaikan kepada anak-anak KUG untuk proyek ketaatannya adalah supaya mereka melakukan sesuatu hal sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, memperkatakan segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, memikirkan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, terima kasih, selamat mempersiapkan diri.